Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil audit dari laporan keuangan kelompok 1 yaitu Kios Eva. Perkenalkan, nama saya Ayu Karninawati dengan NIM 20041027. Prosedur audit pada Kios Eva. Yang bagian A ada prosedur audit kas. Yang pertama, menyiapkan skedul atau laporan keuangan yang berhubungan dengan kas. Yang kedua, ada melakukan perhitungan atau kas account yang terdapat pada usaha Kios Eva. Yang ketiga, melakukan perbandingan saldo kas menurut perhitungan dengan saldo buku kas yang ada. Yang keempat, membuat daftar koreksi jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan. Yang kelima, membuat kesimpulan terkait kekeliruan tersebut untuk pihak yang terkait dalam rangka perbaikan. Bagian B ada prosedur audit persediaan. Yang pertama, melakukan stock name. Kedua, melakukan penjualan ulang terhadap konsep persediaan. Yang ketiga, memeriksa apakah ada persediaan yang rusak atau hilang. Yang keempat, membuat laporan hasil akhir atas stock of name. Yang kelima, membuat adjustment persediaan. Yang keenam, memeriksa laporan keuangan atas persediaan. Bagian C ada prosedur audit aset tetap. Yang pertama, melakukan pengecekan perolehan aset tetap atau nama supplier, harga perolehan, metode penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku aset tetap. Yang kedua, memeriksa bukti kepemilikan atas aset tetap seperti sertifikat, surat izin membangun, dan BPKB kendaraan. Bukti umum. Dalam bukti umum terdapat identitas perusahaan, yaitu Kios Eva beralamat di Jalan Blok J nomor 55 Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha sembako. Sebagai distributor, perusahaan tersebut membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa toko di Manado. Perusahaan melayani penjualan tunai secara eceran maupun lusin dengan harga khusus. Terdapat kebijakan akuntansi, yang pertama ada umum. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Subperiode akuntansi 12 bulan. Pada setiap akhir bulan disusun penyesuaian dan neraca saldo. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah jurnal umum. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. Dan yang kedua ada khusus. Terdapat pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, penilaian persediaan barang dagangan, juga penyusutan aktiva tetap. Ada juga bukti akuntansi. Terdapat beberapa pertanyaan untuk dalam pencarian bukti audit ini. Pertama, apakah terdapat daftar akun? Ya. Yang kedua, manual. Apakah terdapat manual akuntansi? Ya. Dan apakah terdapat buku harian penerimaan kas, buku harian pengeluaran kas, buku bank, buku pembelian, buku produksi, buku penjualan, buku serba-serbi, dan buku lain-lain? Tidak, Kios Eva tidak. Lalu, apakah terdapat buku besar? Ya. Terdapat buku piutang, buku utang, buku persediaan, kartu gudang? Ya. Dan apakah terdapat buku atau daftar aset tetap? Tidak. Buku perincian pendapatan? Tidak. Buku tambahan lainnya juga tidak. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah secara rutin disusun rekonsiliasi bank? Pencatatan saldo rekening kurang dengan cabang perusahaan valiasi? Tidak. Yang ketiga, laporan keuangan bulanan? Ya. Yang keempat, laporan keuangan kuartal? Tidak. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah laporan keuangan interim cukup memberikan informasi kepada manajemen khususnya mengenai penyimpangan dan fluktuasi pada pendapatan, biaya, persediaan, dan sebagainya? Iya. Lalu, apakah dilaksanakan sistem penganggaran? Tidak. Yang kelima, apakah metode kalkulasi harga pokok produksi cukup meyakinkan? Ya.
ayat-ayat jurnal harus disetujui oleh yang berwenang. Iya. Dan 7. Apakah bukti-bukti pembukuan disusun secara rapi? Iya. Apakah tenaga akuntansi cukup qualified, cukup jumlahnya? Ya. Apakah perusahaan sudah memproses pembukuannya dengan komputer? Jika ya, program apa yang digunakan? Ya, dan program yang digunakan adalah lainnya seperti di Excel. Kios Eva menggunakan Excel untuk laporan akuntansi, dan jenis komputer yang digunakan adalah komputer pribadi. Iya. Lalu terdapat beberapa kesalahan yang ada. Mulai dari tanggal 1 Mei tahun 2022 terjadi kesalahan pencatatan sehingga jurnal dan transaksi yang masuk dan dituliskan tidak sesuai jumlah hutang yang harus dibayarkan. Ada juga tanggal 2 Mei 2022 terjadi kesalahan penjumlahan jumlah total transaksi. Masih ada juga terdapat beberapa kesalahan pencatatan dalam beberapa tanggal yang terjadi mulai dari tanggal 17 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei tahun 2022. Selanjutnya adalah flowchart dari kios Eva. Ini adalah gambaran flowchart mulai dari customer mulai memilih barang, kemudian menyerahkan barangnya ke kasir, kemudian melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan juga secara kredit. Kemudian setelah itu kasir menerima barang dan kemudian kasir memverifikasi pembayaran. Kemudian ada bukti transaksinya. Nah, dari bukti transaksi ini pemilik UMKM ini menganalisis bukti transaksi tersebut, kemudian membuat jurnal UMKM-nya, kemudian diposting ke buku besar, neraca saldo, dan membuat laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Untuk job description-nya, kasir itu menerima pembayaran dan melakukan transaksi, melakukan pengembalian uang dari pelanggan yang bertransaksi. Kemudian pemilik UMKM itu melakukan pengontrolan atas semua persediaan, melakukan pengontrolan atas semua transaksi pembelian, pembayaran, dan penjualan, melakukan pencatatan atas semua transaksi pembelian dan juga pembayaran. Laporan auditnya, laporan hasil audit laporan keuangan dari kios Eva. Bersama ini kami menyampaikan laporan audit atas laporan keuangan dari kegiatan penjualan yang telah dilaksanakan oleh kios Eva. Kami telah mengaudit laporan keuangan per 31 Mei 2022. Laporan keuangan adalah tanggung jawab tiap perusahaan dan kami bertanggung jawab atas laporan dan pernyataan yang akan diberikan atas hasil audit laporan keuangan yang ada di perusahaan. Pihak perusahaan menerima tugas menyediakan auditor dengan semua dokumentasi keuangan yang diperlukan. Hasil dari dokumentasi dan bukti yang telah diberikan benar dan akurat, sehingga kami pihak auditor dapat membentuk opini berdasarkan informasi yang telah diberikan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan temuan hasil audit atas laporan keuangan kios Eva, terdapat banyak kesalahan pencatatan di mana jumlah dari transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dicatat dalam penjurnalan. Akibat dari penyimpangan yang telah kami sebutkan di atas, maka menurut kami laporan keuangan dari kios Eva tidak menyajikan secara wajar